Oh, Muhairi Ajmal ini memang bener loh, bagus dia sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, hari ini kita akan tunaikan permintaan dari kalian, yaitu permintaan untuk melihat pertandingan antara Kedah Darul Aman FC melawan Selangor FC. Ini pertandingan middle ya, table middle ya, papan tengah lah ini. Pertandingan digelar di Kedah ya. Jadi Selangor ini untuk kedua kalinya berturut-turut mereka bermain di away atau ya di tandang. Oke guys, tanpa banyak basa-basi kita langsung lihat aja seperti apa pertandingannya. Oke. Sudah 3 play. Stadium Darul Aman. Brandon Gan masuk itu ya, national team ya. Ayo Syarin. Pada penghujung saingan Liga Super. Nah, ini Nizam Jamil nih pelatih baru ya. Wih, kita lihat Selangor langsung inisiatif serangan. Selangor mengasak Quentin Cheng. Ini aku baru lihat ini apa jersey-nya. Ih, enak banget. Sekarang aku lihat banyak juga ya model-model lemparan ke kotak penalti itu. Nah, ini inisiatif yang dilakukan oleh tuan rumah, biasanya mereka menyerang memang. Ya anti. Aku kira nggak masuk ya. Masuk ya. Dia berjaya menghidup peluang melalui sepakan percuma Mahmud Al-Madri. Itu pemain Selangornya marah dia tuh. Pemain Selangornya marah dia. Yang ini marah. Harusnya tiga pemain ini bisa mengcounter atau mungkin bisa menghalau bola ya. Justru bola malah lolos. Dapat sudah ini. Marah nomor 55 marah. Iya loh, padahal dia sendiri loh itu. Ini 4 pemain belakang ngapain? Ya kita. Nah ini nih pemain yang aku suka kemarin. Ada. Ih. Hampir dapat disambar oleh Syahrul Nazim. Namun pertempuran tadi berlaku. Pelanggaran guys. Dan juga Syahrul Nazim. Nah ini Muhairi Ajmal juga dia masuk timnas ya, nasional. Kalau masuk itu tendangannya datar ya dia. Menyusur tanah. Ini untuk beberapa kalinya ini bola set piece ya, bola mati semua nih, tendangan bebas nih. Kita lihat. Ini gol yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Kita lihat skema set piece yang cantik sekali. Itu merupakan gol sulung dari bek tengah pasukan Kedah. Bekas kapten negara Andorra. Kita lihat nomor 44 tidak mencoba untuk menghalau pemain dari Kedah, sedangkan kiper coba menepis bola tapi tidak sampai. Jadi terjadi miskomunikasi. Jadi pemain belakang dari Selangor nih 2 kali ya miskomunikasi. Ini sangat jadi PR banget, pekerjaan rumah banget ini. Yang terjadi pun 2 gol terjadi ini lewat skema bola mati, set piece nih dua-duanya nih. Sedangkan kita lihat serangan-serangan dari Selangor rata-rata dari bola. Nah, rata-rata dari open play. Sedikit kelalaian di bagian benteng. Sama ini juga dari Kedah juga, pemain belakang juga tidak terlalu melihat pemain ya, fokus pada bola. Lihat 2 pemain menghalau 1 tapi tidak bisa menjaga benar-benar. Nomor 5 ini cuma bahaya juga sebenarnya kalau menghalau pemain kayak gitu ya. Nah, gerakan ini guys, sebenarnya saya agak sedikit trauma sebenarnya dengan gerakan-gerakan pemain belakang menghalau pemain depan dari lawan. Itu beberapa kali saya lihat saat membuat saya deg-degan gitu.
terutama ketika perlawanan Indonesia ya, Indonesia melawan timnas Malaysia itu berapa kali, 2 kali kalau nggak salah, gerakan ini menghalau man marking ini berhasil dilewati oleh pemain depan, dan pemain depan tuh sekarang udah pada pinter-pinter. Mereka kalau ketika pemain belakang gerak ke sini dia langsung ke arah yang lain. Ini contohnya guys. Muhammad Safi bin Muhammad. Jatuh Basna. Hana. Peluang. Dunia. Kasih lapornya ke Basna. Agak sedikit trauma gitu guys dengan gerak-gerak kayak gitu tuh. Selangor. Untuk Mokhairi. Percobaan Oh, Mokhairi cantik. Muhairi Ajmal ini memang bener loh, bagus dia sebenarnya. Syuting dia di luar kotak penalti. Ditepis dengan kemas oleh Syahril Syarif. Bahaya ini pemain ini. Itu merupakan percobaan terbaik dari pemain muda Mokhairi Ajmal. Bahaya ini benar nih pemain ini. Kena menamatkan aksi 22 perlawanan Liga Super musim lalu dengan mengumpul 43 mata dengan rekod 13 kemenangan. Oh, cantik. Tiang gol. Muhairi Ajmal lagi, gila. Kim Cheng juga turut memiliki peluang kedudukan dan Gila ini si Muhairi Ajmal ini. Nizam Bahaya ini. turut melakukan pertukaran dengan merehatkan Iya kan Muhairi Ajmal Kim Cheng. kayak Badrol ya. Iya udah enak ini. Udah enak banget ini. Akan itu Cantik banget ini. peluang Mahmud Al-Madi. Nggak masuk. Kalau masuk cantik banget. Hantaran dari kaki ke kakinya cantik banget itu skemanya. Jordan ini. 1, 2, lewatin 1, dikolongin. Dilakukan oleh Haris Haikal Adam Afka. 1, 2, oh ini 3 Trisula ya. Melakukan satu percobaan Cantik tepat ke banget. pintu gol. Finishingnya kurang. Akan mencoba. Cantik. Mahmud Wah. Al-Madri. Lepas Mahmud Al-Madri. Mahmud Oh. Al-Madri. Ini pemain baru kemarin ini, si Mahmud ini. Dapat aplaus dari rekan satu tim. Tidakkan Gila. ruang yang kelihatan agak sempit dimiliki oleh pemain kebangsaan Jordan ini. Syair Basha. Lincah kawalan Syair Basha. Percobaan Mokhairi. Muhairi lagi. Deras percobaan itu. Gue salut, gue jadi suka guys. Aku jadi suka sama pemain ini. Satu kelajuan percobaan dari Mokhairi Ajmal. Ini menit ke 94. Untuk Mahmud Al-Madri. Aduh. 2 lawan 3. Udah hilang fokus. Kayaknya ini pemain udah melakukan serangan. Lupa ke belakang dia. Telat nih 2 pemain nih. Lagian dua-duanya di situ lagi. Ini nomor 14 udah tekan, 44 juga ikut menekan. Umpannya ke belakang sih, emang nggak kelihatan dia. Oke guys, itu tadi pertandingan antara Kedah Darul Aman melawan Selangor FC. Ya, sebenarnya saya mengharapkan peningkatan ya dari pergantian pelatih itu. Sebab di 2 pertandingan terakhir saya lihat Selangor bermain agak berbeda itu corak permainannya gitu guys. Ketika melawan JDT 2-2, terus mengalahkan Sabah 3-2. Nah, ini 2 tim teratas nih mereka mampu kalahkan dan imbangi gitu. Tapi ketika melawan Kedah Darul Aman, saya nggak tahu, mungkin ada teknik atau taktik lain, strategi lain yang tak jalan di sini gitu guys. Saya lihat hal yang paling mencolok adalah di bagian pertahanannya ya. Maaf aja ini, maksudnya saya bukannya untuk sok tahu, tapi saya melihat kurangnya koordinasi antara beberapa pemain belakang, kiper atau back lagi dengan back antar back lagi. Itu menjadi catatan penting yang harus diperbaiki oleh tim Selangor. Saya yakin setelah ini mungkin pelatih akan coba introspeksi, akan coba memperbaiki celah ini di bagian belakang ini. Bagian depan sih suka banget nih Selangor, apalagi ada Mokhairi Ajmal nih. Ada beberapa variasi jadinya. Jadi ketika bola atau hantaran-hantaran umpan dari kaki ke kaki nggak jalan, bagaimana mereka bisa melakukan alternatif atau mencari gol itu lewat tendangan jarak jauh, tendangan dari luar kotak penalti. Sangat bagus sebenarnya, saya bisa bilang Mokhairi Ajmal ini jagonya gitu guys. Ketika dia melakukan tendangan dari luar kotak penalti, dia bisa menyucur tanah, dia bisa juga melakukan tendangan keras langsung drive langsung ke sisi atau ke arah gawang. Itu mantap banget ini pemain ini guys. Dan untuk Kedah sendiri, Kedah bermain dengan percaya diri ya, bermain di kandang sendiri, di home sendiri, didukung oleh banyak supporter. Mereka tentu memainkan strategi menyerang ya.
gol pertama mereka itu sangat berpengaruh sekali dalam menentukan atau dalam memainkan corak permainan mereka. Kita lihat permainan dari kaki ke kaki mereka tuh ketika mereka menang 2-1 tuh udah sangat enak sebenarnya. Mereka memiliki keunggulan itu, mereka memanfaatkan dengan bermain sangat nyaman sekali, sangat taktis sekali lewat hantaran kaki ke kaki ke pendek. Dan memang hasil dari set piece, tendangan bola-bola mati itu juga dihasilkan karena banyaknya tekanan yang mereka lakukan di daerah lawan, sehingga ada pelanggaran yang dilakukan adalah set piece itu bisa dimanfaatkan dengan sangat optimal oleh pemain Kedah Darul Aman. Oke, kita lihat dengan hasil ini berarti Kedah masih ada ya, masih berada di posisi 5 kalau nggak salah ya, masih di posisi 5. Kuala Lumpur ada di posisi 6. Ini tipis juga ini 26-27. Tapi Kedah masih ada satu pertandingan yang belum dimainkan melawan JDT. Selangor masih ada di posisi 8, masih belum terlalu bagus rekornya. Nah, kali ini mereka menelan 8 kekalahan. Oke guys, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Jika kalian suka video ini, silahkan kalian like, share, dan tekan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.